Ya, polisi hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan rasa aman, nyaman, bagaimana kita selalu hadir untuk di masyarakat, baik itu di masyarakat paling kecil ataupun, dan kita dituntut bagaimana mengikuti teknologi sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat obrolan Gayeng KUA Kecamatan Sedan, jumpa lagi dalam obrolan Gayeng KUA Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Kapolsek Kecamatan Sedan. Siapa lagi beliau kalau bukan AKP Muhammad Syafi'i Karim SH. Sahabat obrolan Gayeng KUA Kecamatan Sedan, mari kita ngobrol langsung bersama beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak boleh diperkenalkan sedikit profil Bapak kepada sahabat obrolan Gayeng? Mohon izin memperkenalkan diri. Untuk nama saya Muhammad Syafi'i Karim, untuk pangkat AKP, untuk jabatan Kapolsek Sedan, bertempat tinggal di Lasem. Mulai sejak kapan Bapak untuk bertugas di Kapolsek Sedan? Untuk Kapolsek Sedan untuk bertugas Januari 2021. 2021. Baik Bapak, ini terkait dengan isu yang baru saja beredar beberapa hari lalu tentang perselisihan dua aliran pencaksilat kalau nggak salah nih Pak. Itu sebenarnya kasusnya bagaimana sih Pak itu? Jadi untuk peristiwanya sendiri itu terjadi pada hari Ahad ya, Ahad sore, di mana sekitar pukul 16.30 kejadian di Kedung Ringin. Saat itu ada dari warga perguruan, dua perguruan, ada kegiatan di Lodan Sarang. Saat itu setelah kegiatan di Lodan Sarang, mereka melakukan perjalanan beberapa kendaraan menuju ke arah Sedan, dan ternyata ada persisian dari warga Pagar Nusa dengan warga PSFT. Dan untuk sampai dengan saat ini, alhamdulillah kejadian tersebut sudah ditangani oleh pihak yang berwajib dan dalam proses penegakan hukum. Sudah ditangani langsung ya Pak ya? Oleh Polres Rembang. Itu sebenarnya pemicu konfliknya itu apakah karena adu kehebatan atau mungkin karena cewek rebutan cewek atau bagaimana itu Pak? Kita masih dalami untuk permasalahan sebenarnya. Jadi saat mereka bertemu antar dua perguruan ini di tengah jalan, terus memberhentikan. Di situ ada warga beda perguruan, dan akhirnya ada seseorang mungkin terprovokasi untuk melakukan pemukulan terhadap warga lain. Jadi sempat terjadi adu fisik? Ada yang kebetulan dari warga SNT ada 3 orang yang mengalami luka-luka dan sudah divisum, dan saat itu juga pemeriksaan, dan untuk pelaku-pelakunya sudah dilakukan penangkapan dan proses hukum di Polres Rembang. Masih menjalani proses hukum ya. Baik, selain itu ada isu lagi yang beredar dan cukup menggelitik di para netizen di media sosial Instagram khususnya. Kemarin saya juga melihat itu Pak. Ini Pak tentang pengerusakan rumah di Desa Sambiroto ya Pak. Itu sebenarnya konfliknya sendiri, pemicunya ini apa sih? Sebenarnya kita masih dalami untuk masalah konflik. Jadi ada seorang perempuan dari warga Karas, sebenarnya warga Karas tapi domisilinya di Karas, tapi dia tinggal di Sambiroto. Saat itu pada siang hari ada sekelompok orang, sekitar 11 orang datang ke rumahnya, melakukan pengerusakan ke rumah orang tersebut. Kami masih dalami untuk masalah pokok masalahnya. Dan sementara dari pihak korban sendiri, kalau bisa dari para pelaku ataupun yang menyuruh melakukan untuk bisa bertanggung jawab dengan peristiwa tersebut. Sementara masih kita lakukan pemeriksaan dan kita masih menunggu perkembangan.
Baik, dari Polsek sendiri, langkah preventif apa sih yang dilakukan dalam menangani kasus seperti yang tadi pengrusakan rumah di rumah warga tersebut, Pak? Jadi kita tetap melakukan patroli yang saat kejadian kita langsung mendatangi TKP, kita koordinasi dengan kepala desa, tetap menjaga kondusivitas, bagaimana masyarakat tetap merasa aman dan penanganan tetap kita tangani sesuai dengan masyarakat, apakah itu nanti secara kekeluargaan, apakah nanti secara proses hukum, tetap kita tangani. Ya mudah-mudahan kita harapkan mudah-mudahan seluruhnya situasi di Sedan tetap kondusif, kita mudah-mudahan kita bisa jaga lah. Begitu ya, Pak. Baik, ini Pak lagi menarik karena kita sebentar lagi menghadapi adalah pemilu ya. Nah, untuk bisa meredam pemicu konflik, mungkin adalah fanatis para fansnya calon misalnya. Apa yang dilakukan oleh Polres sendiri? Maaf, Polsek ya. Dari Polsek tetap ya kita melakukan pendekatan terhadap masyarakat, ya terutama kita patroli sambang ke tokoh agama, tokoh masyarakat, baik dari Babin Kamtibmas, kita juga lebih dekat lah pada tokoh-tokoh, para tokoh semuanya, ya bagaimana kita menjaga situasi pemilu ini supaya aman, tentram, damai, dan bisa nanti mendapatkan atau bisa sesuai dengan harapan pimpinan yang kita harapkan untuk warga masyarakat ini semuanya. Baik, dari Bapak sendiri selaku Kapolsek Kecamatan Sedan, himbauan apa yang Bapak berikan terkait tentang Kamtibmas ini? Dan marilah kita sama-sama untuk selalu menjaga Kamtibmas, terutama di wilayah Sedan, pada umumnya di Kabupaten Rembang inilah seluruhnya. Mudah-mudahan dengan kita bisa menjaga, kita bisa saling menahan diri. Bagaimana kita terutama sekarang terprovokasi masalah isu-isu atau hoax, kadang berita-berita yang hoax yang belum tentu kebenarannya, kadang tidak mengtabayun atau mengecek dulu, terprovokasi sehingga masyarakat gampang untuk bisa terpecah belah. Himbauan kami, maka kita sama-sama sesuatu kita pikirkan dengan pikiran dingin supaya menjaga Kamtibmas ini baik. Karena kalau sudah terjadi permasalahan, yang rugi adalah diri kita sendiri dan keluarga kita terutama, ya mudah-mudahan itu kita bisa menjaga lah seperti itu. Baik Bapak, selanjutnya ini ada program menarik dari Kapolres Rembang sepertinya ya. Saya pernah melihat itu Jumat curhat, betul Pak? Sekali, ya. Apakah curhat? Boleh nggak saya curhat? Curhatnya ini maksudnya apa Pak? Jadi untuk program curhat itu sudah program dari Mabes turun ke Polda sampai ke Polres sampai ke Polsek. Sebenarnya kita setiap Jumat curhat, para pimpinan turun langsung ke masyarakat, bagaimana kita bisa menerima aspirasi-aspirasi atau himbauan-himbauan yang perlu kita perbaikan ataupun untuk kemaslahatan, bagaimana untuk lebih baik kinerja ataupun apa yang ada permasalahan di masyarakat itu sendiri. Baik, curhat yang dimaksudkan itu adalah curahan masyarakat terkait problem-problem yang ada di sekitar ya Pak ya. Baik, ada lagi nih Pak, sepertinya program dari Polres Rembang nih ya. Sepertinya ada program polisi ngaji, polisi nyantri. Betul sekali. Iya, jadi apa saja itu Pak programnya? Jadi program polisi ngaji, polisi nyantri kebetulan itu program khusus dari beliau Pak Kapolres Rembang. Kalau kita ketahui di Rembang ini kan banyak ulama, banyak tokoh yang notabene tokoh nasional lah di Rembang ini. Makanya beliau punya gagasan, punya ide bagaimana kalau dibuat polisi ngaji dan polisi nyantri, dan alhamdulillah program itu setelah beliau tugas di sini dilaksanakan polisi ngaji, polisi nyantri. Ya. Ngajinya ini maksudnya dengan beliau memberikan arahan kepada para bawahannya atau semua jajaran polisi sendiri itu ngaji kemana, ke kiai gitu? Bisa dua arah. Jadi dari beliau sendiri sering setiap memberikan arahan sedikit-sedikit menyisipkan lah bagaimana mengaji itu dalam arti kajian-kajian tentang Islam, karena kita ketahui beliau tujuan bukan ngaji itu bukan hanya di Islam saja, dari agama yang lain pun diwajibkan untuk sama yang Nasrani ke gereja, itu semua. Jadi ngaji itu kan secara spesifik, secara umum tidak hanya dari Muslim. Jadi beliau juga ada namanya
Jumat Juhat, ada namanya Jumat Kasih. Nah itu kan dalam arti ngaji itu tidak hanya ngaji di Muslim, yang Muslim tetap ngaji di bagaimana mungkin ke pondok, ke tempat-tempat para ulama, para kiai, yang agama lain pun beliau untuk tetap mengaji sesuai dengan agama. Kalau kita ketahui kalau di Islam kan lakum dinukum waliyadin. Nah, gimana bagaimana ya bagaimana dalam tugas tujuannya tetap bagaimana kita bertugas juga beribadah. Jadi semuanya bisa mendapatkannya untuk di dunia dan di akhirat. Wah, bagus sekali itu programnya Bapak, luar biasa ya. Jadi dapat kerjanya, dapat ibadahnya juga. Betul, ya Pak ya. Baik, selanjutnya adalah ini Pak, ada anggapan masyarakat tentang takut polisi ini Pak. Gimana Pak? Apakah perlukah takut sama polisi? Atau polisi tak sejahat yang mereka bayangkan? Jadi itulah kami dari kepolisian di saat sekarang ini kan polisi hadir di tengah masyarakat. Bagaimana polisi setiap kegiatan kita awali dari polisi kecil lah, polisi sahabat anak. Polisi bagaimana kegiatan-kegiatan sekarang kan bukan hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya besar. Sampai masyarakat ada kerja bakti pun insya Allah polisi bisa turun di situ. Bagaimana bisa memberikan rasa aman, bagaimana bisa memberikan rasa nyaman, bagaimana apa yang bisa dibantu. Sampai kemarin alhamdulillah ya beberapa kita ketahui saat sekarang kan musim kemarau yang panjang. Polisi juga bantuan air bersih itu bukti ataupun kita selain ibadah, selain bertugas hadir di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mantap sekali. Baik Bapak, untuk dari Polsek Sedan sendiri, apakah ada langkah dalam jangka panjang program kerjanya untuk bisa dilakukan apa saja mungkin Pak? Jadi untuk menyikapi tadi yang dari awal permasalahan yang lagi ramai tadi, alhamdulillah bisa kondusif dengan penanganan yang secara hukum ataupun secara keluargaan. Tadi dari perselisihan dari dua warga pencaksilat, untuk dari Polsek Sedan sesuai dengan perintah dan dari program Pak Kapolres langsung untuk bisa membuat paguyuban. Paguyuban dari beberapa pencaksilat dibuat satu, menyatukan dan membuat kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Bagaimana kita menggerakkan pemuda-pemuda ini bisa memberikan kontribusi yang terbaik terutama untuk masyarakat. Jadi kadang jangan berpikir bahwa kelompok dengan kelompok kuat kita bisa kuat, tapi bagaimana kita dengan kita mendapatkan ilmu tapi memberikan manfaat buat yang lain. Ada semboyan menarik ini Pak tentang polisi presisi. Apa itu artinya Pak? Ya, presisi ya, polisi hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan rasa aman, nyaman. Bagaimana kita selalu hadir untuk di masyarakat, baik itu di masyarakat paling kecil ataupun, dan kita dituntut bagaimana mengikuti teknologi sekarang ini. Transisi jadi sesuai masyarakat. Baik. Sahabat obrolan Gayeng KUA Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Demikian ngobrol Gayeng bersama Bapak Kapolsek Kecamatan Sedan. Saya host Narasana Tunika bersama kru obrolan Gayeng mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.